Ini kalau ngomongin tentang reference dan, eee, menggunakan metode reference manager. Jadi kalau reference mungkin kalian sudah, familiar ya dengan referensi itu apa, situasi apa. Hari ini kita akan review aja sedikit dan bagaimana cara menggunakan. Dan aku yakin dari 50 orang mahasiswa kayaknya mungkin lebih dari 20% sudah menggunakan. Jadi nanti kita akan review aja dan bisa sambil kalau kalian lagi lihat laptop gitu ya, nggak pakai laptop, nggak pakai tab, mungkin bisa sambil di download manualisnya, lihat. Ngomongin yang pertama dulu ya, yang dasarnya gitu. Reference itu apa sih? Jadi, uh, ya udah lah kita tahu referensi itu adalah biasa taruh di akhir kan yang mencerminkan literasi atau uh, dasar dari apa yang kita tulis itu kita dapetnya dari musik. Jadi si si referensi itu sendiri merupakan deskripsi yang detail tentang sumber literasi yang kita butuhkan dalam paper kita. Bisa dari buku, artikel, website, bahkan kemarin aku lihat ada yang mensitasi kuliah, ada yang mensitasi kuliah di YouTube, itu ada yang kalian gunakan sebagai sumber dalam pembuatan atau dalam penulisan paper kami ya. Paper apapun itu ya, paper untuk publikasi, paper bahkan tugas pun juga. Dimana fungsi dari ini untuk pembaca supaya dia tahu itu kalian informasinya ada sehingga mereka bisa cross check original source-nya. Selain itu, kita juga memberikan kredit bagi autornya. Kenapa kita perlu menggunakan kredit untuk autornya? Nah, yang pertama, saja untuk mengavoid plagiarism. Plagiarism itu mengcopy paste ya, lain gitu ya. Dok, emang kalau misalkan pakai citasi, dapatnya nggak copy paste gitu? Sebenarnya sih copy paste juga, cuman ada yang namanya paraphrase. Yang kita copy paste itu bukan literal apa yang mereka tulis, tapi esensinya apa yang kalian tangkap dari apa yang mereka ucapkan. Itu yang kalian taruh di paper kalian. Boleh juga mensintesis words by words gitu ya, kita menggunakan parafrase, bukan parafrase, kita menggunakan tanda petik gitu. Kalau kalian mengutip kata-kata dari seseorang gitu ya, suatu teorema atau opini expert gitu ya, dikutip, ditaruh di paper kalian, cuman usahakan itu tidak terlalu banyak sehingga nanti dalam reviewnya paper kalian itu tidak terlalu banyak kesamaan dengan paper-paper yang lain. Kalau kalian pernah tungkipin tugas-tugas kalian ke perpustakaan, itu kan akan muncul similarity-nya berapa gitu ya. Mengutip itu boleh, asalkan jangan terlalu banyak supaya similarity-nya tidak terlalu banyak. Selain untuk ngomongin biar papernya nggak dibilang copy paste, ya. Selain kita memparafrase, tentunya kita harus mengaknowledge siapa yang ngomong, siapa yang kita kutip tersebut. Saya bilang begini, saya mengutip atas kerjaan si ini. Jadi kalian akan revert back to the author. Fungsinya apa? Karena semakin banyak kerjaan author itu nanti disitasi oleh kalian, dikutip oleh orang lain, maka kredibilitas kerjaannya itu akan semakin meningkat. Jadi kalau ada di fokus gitu ya, ada yang namanya site score, CITE score gitu ya. Itu adalah scoring yang diberikan oleh jurnal, fokus bukan jurnal, lebih tepatnya sebuah badan yang machine learning yang melihat
the eye of everything dari semua jurnal gitu ya. Salah satunya adalah Scopus, ada WOS, dan lain sebagainya. Jadi side score itu mereka bilang kalau side score-nya tinggi berarti author ini kerjaannya banyak disitasi oleh orang lain. Supaya site ini bisa dihitung sama si Scopus, sama si WOS, dan lain sebagainya, maka mereka harus mendetek metadata dari jurnal itu, kerjaan orang itu, kerjaan si author itu di kerjaan kalian. Jadi misalkan gini, kalian mensitasi, kalau kita ambil schedule aku hafal ya, bukunya Knight gitu ya. Ada seorang author namanya Knight. Ketika kalian mensitasi kerjaan si Knight, dan kalian tulis itu deskripsi dari si Knight, author siapa, bukunya apa, chapter yang berapa, halaman berapa, dan sebagainya, DOI-nya apa, ISSN-nya apa, ISBN-nya apa, itu yang dinamakan metadata. Metadata itu akan ter-scan, dan dia akan terhitung sama si Scopus, WOS, dan sebagainya itu. Dia akan mengkaji, oh si kerjaan anak ini, si A, kerjaan si Maya, dia mensitasi kerjaannya si Maya. Aku akan kasih skor si Maya 1, karena kerjaan dia ada yang disitasi 1. Jadi gitu. Itu yang dimaksud dengan kredit untuk si autornya. Nah, dengan melakukan itu, aku juga akan meng-avoid tuduhan plagiarisme. Karena aku meng-acknowledge bahwa iya kok aku nge-copy, iya kok aku mengutip dari kerjaannya si Mike. Aku ngambil dari ya, aku nggak dituduh sebagai plagiarisme. Aku tidak mengakui bahwa kata-kata itu sepenuhnya milik saya. Terus yang kedua, tentu saja sama halnya dengan kenapa kita mengutip gitu ya, itu kan kita mengutip supaya ada orang yang membacking kita gitu, provide the evidence to support your claims. Jadi ketika orang yang kita jadikan sebagai backingan ini kredibel gitu ya, dengan syarat kita menunjukkan metadatanya, kita menunjukkan source-nya siapa, orang yang membaca paper kita juga akan semakin percaya terhadap klaim kita. Kayaknya dia benar di papernya, karena yang disitasi itu orang yang ini, jelas citasinya siapa, jelas dia mengutip siapa, dan setelah kalian lihat siapa autornya, oh autornya ternyata kredibel. Jadi untuk provide evidence. Terus yang ketiga, untuk membantu si pembaca untuk mencari cross check itu tadi. Ini dia mensitasi siapa sih paper ini? Saya ini citasi siapa? Gitu. Ternyata setelah dibaca di bawah dia mensitasi Knight. Oke, aku akan cek apakah benar Knight ngomong kayak gitu. Terus yang terakhir tentu saja enhance your credibility. Kalau misalkan kerjaan kalian itu kalian jelas citasi siapa, yang kalian citasi itu memang seperti bidang tersebut, dan apa yang dia bilang itu benar, ada di bukunya, kalian tunjukin, kalian gak bohong, maka itu akan mengenhance kredibilitas dari paper kalian. Sekarang bedanya antara reference dan citasi itu apa sih, Dok? Kalau reference itu kan yang panjang. Reference itu tempat kalian menaruh semua detail dari resource, source-nya. Ya aku bilang metadata. Metadata itu apa sih, Dok? Metadata itu adalah informasi meta, informasi elektrik yang terenkripsi. Ya, ketika kalian menuliskan citasi dan menuliskan reference, itu kan ada judul buku, terus habis itu autornya siapa, dia diterbitkan kapan, oleh siapa, terus ISBN, buka ISSN berapa, DOI-nya berapa, itulah metadata. Jadi reference itu adalah tempatnya investigasi metadata. Jadi dia versi lengkap. Kalau citasi, dia versi briefnya, dia versi pendek. Cuman di-mention doang. Dikutip dari Knight, page sekian, dinyatakan bahwa bla bla bla. Atau
paling sering ditaruh di akhir. Ada satu paragraf paling jelaskan panjang lebar, terus di akhir ada tulisan 1 atau ada tulisan 9 at all 2020 atau ada tulisan biasanya dalam kurung angka kayak gitu. Itu adalah sitasi. Atau kadang ditaruh di footnote. Ya. Jadi itu mentionnya cuma ditulis angka doang, misalkan 1, terus di bawah page-nya itu kan ada footnote, di footnote-nya ada tulisan 1 itu sih. Hampir seperti reference, cuman dia nggak ditulis di akhir. Dia ditulis langsung di page yang sama. Gitu. Jadi bedanya cuma referensi versi panjang, sitasi versi pendek. Tapi intinya adalah untuk mengkutip, untuk ngasih tahu siapa yang kalian ya. Nah, kalau reference manager dia memanage reference kalian. Jadi reference manager itu adalah sebuah software yang membantu para peneliti atau para penulis untuk mengorganisir, men-storage, dan mensitasi referensinya. Serta nantinya dia akan secara automatically mengenerate bibliografi. Sebenarnya kalau untuk generate bibliografi saja itu Words, Microsoft Word itu bisa. Kalau kalian lihat di nanti kita lihat Word itu di atas itu ada tab yang digunakan untuk generating bibliografi, generating data tulisan. Cuman kita harus masukin satu-satu dan dia tidak bisa dilakukan storage. Mungkin bisa ya, mungkin ya aku nggak ngerti karena aku tidak mungkin ada part dari MS Word yang aku tidak tahu. Kalau kalian tahu nanti boleh sharing sama-sama. Cuman setahu aku dia tidak bisa mengorganisir dan storage. Tidak bisa ada. Sehingga semua itu akan mensimplify proses dalam kalian menulis. Karena aku ingat banget dulu waktu zaman SMA, nulis paper, nulis makalah dan sebagainya itu paling males kalau sudah nyampe di bab dan pustaka. Terus ngepikin satu, harus ngeliatin sebenarnya kayak gimana. Dan kalau kalian ingat, mungkin pada saat zaman tahun SMA dulu ujian bahasa Indonesia ada ujiannya tentang menulis daftar pustaka yang benar itu gimana. Kan? Lagi karena ada reference manager gitu. Dan enaknya dengan reference manager itu adalah ketika kalian mau mengubah style dari citasi dan reference kalian itu bisa diubah dengan sangat cepat, dengan 1 klik, 2 klik lah, dengan 2 klik aja gitu. Gak perlu mikir ulang. Kalau yang nulis manual kan benar-benar harus mikir ulang ya. Kalau misalkan si stylenya APA itu dia siapa dulu yang ditulis ya, autornya dulu atau judulnya dulu, koma atau titik dan sebagainya. Referensinya juga pakai angka yang di atas, pakai angka yang di bawah, atau pakai angka dalam kurung, atau pakai nama ya. Itu kita nggak usah mikir lagi, karena si reference manager yang akan ngurusin semuanya. Karena ada hal lain yang kalian bisa gunakan untuk kalian untuk lebih mengeksplor paper kalian daripada cuma ngurusin dan pustaka. Contoh dari reference manager yang sering dipakai itu adalah EndNote, Zotero, sama Mendeley. Ini contohnya ya, yang bukan sering dipakai, yang lazim didengar. Ada BibTeX, EndNote, Mendeley, PageCube, Zotero. Dengan masing-masing kelebihan dan kekurangan. Yang paling free of charge itu BibTeX. Cuman aku juga nggak pakai BibTeX, jadi aku nggak ngerti dia bagaimana. Cuman di sini ditulis dalam kurung citation style. Salah. Tanda tanya citation style. Jadi kayaknya dia nggak bisa mengubah citation style kalau untuk BibTeX. Ini tabel ini aku dapetin dari ini ya, library class-nya Universitas Airlangga. Jadi yang ngajarin reference manager dan lain sebagainya itu kita bisa minta diajarin sama pustakawan. Mereka tahu banget, udah hafal karena itu makanan mereka. Jadi ini yang ngajarin di library class waktu itu juga pustakawan. Waktu itu kelasnya. Terus kalau di EndNote itu dia bisa tapi berbayar.
yang nggak berbayar itu EndNote yang versi free itu cuman annotate kayaknya, aku nggak ngerti karena aku juga tidak pakai. Terus Mendeley, kalau Mendeley ini dia bisa mengubah citasi dan dia free of charge. Ada paid-nya, cuman fitur paid-nya itu kalau kalian nggak yang sophisticated banget, kita jarang pakai juga. Kalau Record sama Redcube ini aku juga tidak dengar, tidak memakai, jadi aku tidak tahu. Kalau Zotero ini sering aku dengar dan dia free license, free of charge, dia bisa mengubah citasi saya. Tapi aku belum pernah coba karena selama ini aku diajarinya Mendeley. Mungkin kapan-kapan kita bisa coba Zotero ya. Dia ini free. Biasanya kalau free dia UI-nya sih user interface yang mungkin agak ribet gitu ya. Hari ini kita akan ngomongin Mendeley juga. Mendeley itu sebenarnya sebuah software yang terdiri dari 3 part. Dia free, bisa di-download secara free, dan bisa digunakan juga secara free. Di link di bawah. Link bawah itu tuh adalah ini. Kalian bisa dapat materi tentang introduction to Mendeley. Jadi kalau misalkan kalian mau download, ada PPT-nya, itu kan PDF, PPT kayaknya. Step by step-nya Mendeley, yang benar-benar gitu. Karena aku ambil dari situ juga, cuman nggak aku ambil semuanya, karena itu so detail sekali, kayak mulai dari proses bikin akunnya gimana, installnya gimana, dan sebagainya. Aku tahu kalian udah pasti bisa kayak melakukan itu, jadi nggak aku. Jadi ini adalah tampilan Mendeley, lebih tepatnya Mendeley Reference Manager. Mendeley ini bisa untuk semuanya. Windows, Mac, OS, bisa. Fungsinya Mendeley itu ada 4 yang paling sering digunakan. Dan ini 4-4-nya ini sih. Yang pertama itu untuk memanage reference. Ya udah, jelas ya. Fungsinya dia manage reference manager ya, berarti dia fungsinya untuk memanage reference. Dia bisa membuild dan organize dari referensi-referensi yang kalian gunakan. Terus dia bisa baca juga, bisa annotate juga gitu ya, PDF dari referensi yang kalian upload ke Mendeley-nya. Terus dia bisa mensitasi pada saat kalian menulis, terus kalian bisa berkolaborasi juga. Kayaknya kolaborasi ini yang dia baik. Karena aku juga banget pakai sebenarnya yang kolaborasi. Jadi kalau kalian punya satu tim, kalian mengerjakan sebuah paper yang sama, kalian bisa pakai Mendeley ini untuk saling tukar-menukar referensi. Pada dasarnya si Mendeley ini ada tiga sub aplikasi gitu ya. Jadi Mendeley itu adalah sebuah software yang dia mainly punya 3 part aplikasi. Yang pertama adalah Mendeley Reference Manager. Itu yang kalian gunakan untuk manajer reference data. Terus ada yang namanya Mendeley Site. Itu yang kalian gunakan untuk mensitasi dari mensitasi dari reference data. Terus yang ketiga, Mendeley Web Import. Ini untuk adding reference. Mendeley Web Importer ini fungsinya adalah ketika kalian cari di, karena di Elsevier ya basic. Jadi kalau kalian cari di Scopus gitu atau PubMed, itu kan pasti juga dia terlink ke Elsevier maksudnya. Jadi ketika kalian cari di situ, ketemu nih paper-papernya, kalian tidak perlu mendownload satu-satu, kalian tinggal melinkkan itu ke Mendeley, nanti paper-paper yang mau kalian reference akan ditarik ke Mendeley oleh Mendeley Web. Dengan jujur yang ketiga ini aku tidak pakai, selama ini aku masih pakai manual, jadi paper yang aku pakai aku download dulu, baru aku masukin ke Mendeley. Kenapa? Karena tidak semua paper yang aku baca itu akan aku jadi
kalau misalkan mau aku jadikan sebagai referensi, tinggal aku upload ke Mendeley Reference Manager. Kalau Mendeley Web Importer, ya udah kalian paper yang kalian mau tinggal dimasukin sih kayak ditandain supaya dia bisa ditarik ke Mendeley Web Importer. Terus nanti kalian bacanya sekalian di Mendeley Web Reference Manager. Jadi ketika udah ditarik sama web exporter, dia akan otomatis masuk ke Mendeley Reference Manager kalian. Karena dia basicnya adalah satu software, masuk ke Mendeley Reference Manager, nah di situ kalian bisa baca di situ, annotate di situ. Dan kalau aku biasanya tidak begitu, aku buat sendiri, terus aku baca, aku annotate, atau aku pertimbangkan ini masih menjadi referensi atau tidak. Terus setelah dia oke, aku jadi referensi, aku upload mandiri, aku upload manual ke Mendeley Reference Manager. Ini yang nomor 3, ini aku nggak punya. Terus kalau Mendeley site tentunya harus punya, karena dia nanti yang mengaktifasi dan masukin di ProWorks. Selama ini karena aku pakai Windows, jadi aku pakainya Word. Jadi kalau yang pakai OS, dia akan terlink. Mendeley site ini akan muncul di aplikasi yang kalian gunakan. Langkah untuk Mendeley ini tentunya yang pertama kalian bikin akun dulu, biasanya bikin akun kayak biasanya. Kalian pergi ke ini, linknya udah aku sertakan di situ, kalian bikin akun, terus yang perlu di-download yang mana aja terserah sebenarnya, cuman yang itu tadi yang aku bilang, kita bisa bekerja dengan nomor 1 dan 2. Jadi itu yang aku jadi downloadnya sendiri-sendiri ya. Yang pertama kalian download itu Reference Manager. Nanti dia akan suruh kalian buat download Mendeley site. Lalu kalau kalian download yang ini adalah tampilan dari Mendeley Reference Manager. Jadi ada tampilan ada sisi sebelah kiri, ada sisi sebelah kanan. Jadi ini yang sebelah kiri itu ada fitur untuk memanage reference kalian gitu ya. Jadi kalian bisa sortir berdasarkan all reference, reference edit, recently edit, recently read, favorites, your combination, atau dan lain sebagainya gitu ya. Fitur duplicate ini kayaknya baru 2000 something gitu ya. Nggak begitu kan kayak untuk trace duplication. Nah, kalau kalian mau menambahkan, kalian bisa menambahkan secara manual. Kalau nggak pakai web importer ya, langsung ke web reference manager, Mendeley Reference Manager, kalian bisa add reference yang akan kalian gunakan. Bisa dari komputer, ini yang sering aku ambil, sering aku pakai. Jadi si PDF yang aku habis baca, aku upload. Atau kalian mau entry manually, kalau nggak punya papernya nggak atau yang kalian baca di komputer, misalkan berupa textbook yang hard copy gitu ya, terus ataupun dia in website, info dari website kayak dan sebagainya, itu kalian bisa edit entry manually. Atau kalian bisa import library juga. Nah, bisa dari reference manager yang lain kayak gini. Dan biasanya kalau kalian lihat di paper, kadang-kadang itu ada di sebelum, kan ini biasanya ada webnya gitu, terus ini ada tampilan jurnalnya, tampilan papernya yang kalian baca, terus ini ada download gitu kan, terus biasanya di bawahnya itu ada tulisan how to cite this paper. Informasi yang di situ itu bisa kalian masukkan ke sini dalam bentuk kalian tinggal download, ya, kalian tinggal convert si informasi yang itu ke bentuk zip atau XML atau RTF. Jadi kalian download, kadang ada download-downloadnya untuk download metadata-nya. Mungkin nggak kebayang ya, cuma nanti kalian ketemu jurnal yang kayak gitu, pasti kalian kalau pernah lihat ya, pasti langsung nyambung. Jadi ini bentuknya webpage jurnalnya, terus ini ada paper yang kita mau download, terus di sini ada tulisan downloadnya, di bawah itu ada tulisan how to cite, terus biasanya
download metadata atau download citation or something like that gitu. Nah, itu downloadannya biasanya itu bentuknya bittext. Nah, itu bisa kalian upload ke sini. Jadi instead of mengupload PDF dan sebagainya, kalian upload tulisannya doang, tulisan metadata yang berbentuk bittext itu, kalian upload ke sini, import library pakai bittext, terus kalian taruh di situ, akan secara otomatis metadatanya terbaca di reference manager ini dan keluar. Jadi kalian nggak perlu upload PDF-nya. Kalau yang dulu Mendeley Reference Manager itu bisa online, bisa offline. Nah, karena dia bisa offline, maka paper yang kalian masukkan, yang kalian upload PDF-nya, itu dia akan tersimpan di aplikasinya. Jadi semakin banyak paper yang kalian masukin, semakin banyak paper yang kalian upload, maka di aplikasi itu makin gede kan size-nya. Size aplikasinya makin gede karena memorinya jadi bertambah gitu kan. Itulah pertimbangan kenapa nggak semua orang masukin file PDF-nya. Jadi cuma masukin entry manual-nya doang, atau dia cuma import bittext-nya doang. Jadi biar nggak berat aplikasinya. Cuman kalau sekarang, dia nggak ada versi offline-nya, jadi Mendeley itu versi sekarang online. Paper yang kalian upload ke dalam reference manager ini, untuk kemudian di manage gitu ya, PDF-nya, itu akan terupload ke cloud-nya si Mendeley. Masing-masing akun yang gratis itu punya batas 2 GB. 2 GB kalau untuk paper ya lumayan. Nah, ini adalah contoh tampilannya sama kayak yang pertama tadi sebenarnya. Nah, di sini kalian lihat kan di part yang file ini, dia kan PDF-nya masih belum terdownload ya. Jadi kemungkinan besar dia paper ini dapatnya dari web importer karena dia belum terdownload. Kita lihat dulu. Jadi ini caranya add. Nah, kalau add entry manually, kalian bisa nulis satu-satu title-nya apa, author siapa, jurnalnya apa, dan lain sebagainya. Terus ini bisa kalian ganti. Ini kan untuk jurnal artikel. Kalau misalkan yang kalian mau citasi itu adalah buku, textbook yang hard copy gitu ya, ya udah ini jurnal artikel ini tinggal diganti aja. Nanti ada pilihannya book atau chapter book. Ya. Atau kalau kalian nggak mau nulis satu-satu, tinggal masukin identifiers-nya di sini. Kalau paper itu DOI-nya atau BMI-nya, kalau buku dicoba ISSN atau ISBN. Ditulis aja di sini, nanti di search. Nah, kalau dia keluar, nanti akan otomatis terisi title-nya apa, author-nya siapa, apa, jadi kalian nggak perlu ngisi satu-satu manual, tinggal ngisi identifiers-nya aja. Itulah the magic and miracle of metadata. Kalau buku itu tadi ya ISBN atau ISSN. Tapi yang kalau buku aku jarang sih. 90% kalau metadatanya itu berupa DOI, itu ketemu. PMID lebih kecil. ISSN dan ISBN lebih kecil lagi. Entah kenapa. Tapi pengalaman aku selama ini begitu. Mungkin aku yang salah input atau gimana kalau gue. Nah ini ya. Sorry. Nah ini. Dia masukin ini DOI. Mbaknya ini masukin DOI, terus dia search. Nah, otomatis dia keluar. Otomatis dia akan keluar. Terus tinggal di add entry, di bawah tadi ada tombol. Tabnya untuk add entry.
entry, nanti kalian klik add entry, dia akan otomatis terus. Setelah itu ini adalah untuk melihat informasi dari paper yang udah kalian upload. Jadi ketika kalian klik di papernya, dia akan muncul metadata. Munculnya di mana? Di sebelah yang kanan. Diklik, nanti di sebelah kanan akan ada info metadata dari paper tersebut. Kalian cek info metadatanya apakah sudah lengkap atau belum. Ada yang belum lengkap, dilengkapi. Misalkan title-nya ternyata belum diisi, dan kalian isi. Atau autornya ternyata belum semuanya masuk, kalian sudah semua. Cuman mostly kalau kalian udah masukin ya pakai identifiers-nya metadata, misalkan pakai DOI dan lain sebagainya, dia akan cukup lengkap. Kalau kalian upload PDF-nya, itu yang kadang-kadang belum. Oke, terus sekarang ini adalah fungsi-fungsi dari reference manager-nya. Tadi kan udah add new, terus ini di part yang ini kalian bisa melihat informasinya ya, dia gunanya untuk apa. Nah, kalau ada paper yang mau kalian favoritin, bisa di favoritin. Nah, terus di sini ada bundar-bundar hijau. Bundar-bundar hijau ini menunjukkan bahwa paper itu sudah pernah kalian reference. Jadi kalau misalkan kalian punya a bunch of paper yang mau kalian referensi buat paper tersebut, a bunch of referensi untuk paper kalian, udah kalian masukin nih ke Mendeley Manager, terus kan disitasi dan selesai. Terus kalian lupa ini sebenarnya sudah semua referensi yang mau aku masukkan sudah masuk atau belum ya. Itu dilihat aja ini bundar-bundarnya hijau-hijaunya gitu. Kalau misalkan ada paper yang belum di reference, dia akan nggak hijau. Sorry. Terus ini apa tadi ya, PDF. Kalau kayak gini berarti dia benar-benar download. Kalau udah download dia tentang. Terus yang mau aku highlight di sini adalah fungsi collection. Collection ini itu untuk mengelompokkan referensinya kalian. Jadi misalkan nih, kayak kalian pakai eksklusif tugas-tugas pedestrian banyak banget ya yang harus di-reference dan sebagainya. Nah, semua referensi itu kan aku masukin ke Mendeley. Jadi otomatis di dalam Mendeley Reference Manager aku tuh ada banyak banget paper, buku, dan lain sebagainya yang direferensi. Listnya ini tuh banyak banget. Kalau aku mau mensitasi dan aku tidak ingat papernya namanya apa, author siapa gitu ya, kan susah buat ngecekin, akan buat men-scroll down sekian banyak dari paper. Jadi paper-paper tadi bisa kalian kelompokkan ke collection. Misalkan aku lagi ngerjain tugas akhir, paper-paper yang aku upload yang menjadi referensi dalam tugas akhir aku nanti aku masukkan ke dalam collection tugas akhir. Sehingga misalkan nanti pas aku kerjain di Word, aku mau mensitasi, aku lupa nama orang yang aku mau sitasi siapa, yang atau paper yang mau aku sitasi itu apa judulnya, aku lupa. Aku tinggal buka sitasi, klik di collection yang akhir, nanti aku bisa cekin satu-satu.
paling tidak kalian scroll down-nya tidak sebanyak kalau semua ini gitu. Jadi collection tuh fungsinya itu mengorganisasi. Terus apa lagi? Nah, ini adalah yang sebelah kanan, ini adalah contoh dari metadata yang komplit ya. Jadi ini kalau kalian klik satu paper yang ada di tengah ini, dia akan muncul nih semuanya ini udah komplit. Kalau belum komplit kalian mau ini adalah contoh lainnya. Ini adalah informasi dari metadata. Dia akan otomatis terupload dan terbaca ketika kalian mengupload jurnalnya, mengupload textbooknya. Cuman itu tadi saya tidak semuanya akan lengkap. Kadang-kadang itu ada part yang nggak lengkap. Ya. Jadi kadang-kadang tuh autornya belum semuanya tertulis. Nah itu kalian harus tambah. Atau kalau kalian mau ini ternyata udah keisi, ternyata autornya belum keisi gitu ya. Kalian males nih nambahin autornya satu-satu. Oke, okay, nggak apa-apa. Tinggal ketik aja identifiernya, terus klik search. Kayak admin tadi sebenarnya. Cuman ini posisi papernya udah upload, papernya udah ada, tapi metadatanya belum buka. Itu tadi Mendeley reference. Sekarang kita ngomongin Mendeley site. Mendeley site ini tempatnya ada di text application yang kalian pakai buat buku. Karena aku pakai MS Word, jadi dia akan koneksinya sama MS Word. Dia termasuk add-ons, jadi kalian harus setelah download Mendeley Sites, kalian buka Word-nya dulu, terus kalian klik add-ons-nya. Jadi ini ada reference, terus kalian cari add-ons. Tapi sebenarnya kalau kalian udah download Mendeley Site, yang most likely setelah kalian menyelesaikan urusan, kan habis download tuh install Mendeley Site, terus nanti kan ada step-step berikutnya gitu ya. Setelah kalian selesaikan semua step-step itu, automatically Mendeley Site akan ter-add-on di MS Word kalian. Selain Mendeley Site, sebenarnya as I said tadi ya, Word itu sudah punya reference sendiri. Ya, dia bisa insert a note, footnote gitu. Dia bisa style reference-nya juga bisa diganti-ganti, kita bisa masukin fotografi dan sebagainya ada. Cuman menurut aku karena dia tidak punya reference manager, jadi setiap kali kita mau masuk klasifikasi kita harus nulis lagi. Itu mungkin aku yang nggak tahu cara pemakainya gimana gitu ya, cuman selama ini begitu yang aku compare. Jadi capek kalau pakai reference yang di dan dia UI-nya, user interface-nya nggak terlalu nyaman nanti. Ini not sponsored by Mendeley ya. Keluarnya Mendeley Site itu akan seperti ini. Jadi setelah yang merah ini diklik, nanti akan muncul di sebelah kanan seperti ini. Nah, karena aku sudah punya collection, jadi aku tinggal collection tuh kayak grup loh ya, grup buat si paper kalian. Aku tinggal klik aja collection yang dimana paper yang mau reference ada. Setelah diklik, setelah misalkan ini ya, aku mau ini, apa bedanya grup sama collection? Sejujurnya, udah tahu apa kedua-duanya, cuman grup ini terbatas, collection ini aman. Di PPT-nya introduction untuk Mendeley pasti dijelaskan, tidak aku mencoba. Setelah diklik grupnya atau collection-nya, dia akan muncul seperti ini, semua paper-papernya akan muncul di sini, paper ataupun teks yang kalian reference ya, muncul. Nah, nanti kalian tinggal ketik aja judulnya yang mau kalian citasi. Misalkan ini
kalian harus nulis ya. Lalalala, terus kalian mesti kasih. Tinggal ketik aja judul atau author dari referensi yang mau kalian citasi di paragraf tersebut. Terus muncul kan, dari centang, terus insert citation. Terus kalau mau mengubah jenis citasinya, tinggal klik di citation settings, nanti ada page style. Terus kalau kalian ada di tengah-tengah ngerjain ini, masukkan paper baru sebagai referensi, jangan di reference manager, jangan lupa di reload, di sync ulang. Ya. Ini harus dipencet supaya paper yang barusan kalian masukkan ke manager itu dia tersync di sini. Udah diklik, insert citation kayak begini, ya, twing, nanti dia hasilnya akan muncul citasinya. Again, citasi ini kan tergantung dari kalian slide-nya apa ya, bisa dia satu kecil di atas, satu kecil di bawah, terus nama dan tahun gitu, dengan nomor slide, dan bisa kalian bentuk. Ini kalau mengubah stylenya di citation settings, change citation, terus language-nya juga bisa diubah. Kalau mau masukkan daftar pustaka atau bibliografi, taruh kursornya di tempat kalian pengen taruh bibliografinya, kan mostly di halaman terakhir ya. Taruh kursornya di situ, terus klik tanda 3 ini, 3 dots ini, terus insert bibliografi. Jadi akan muncul seperti ini, your bibliography will be inserted at your cursor locations, continue. Nanti di halaman terakhir akan muncul. Enaknya pakai reference manager kalau di tengah-tengah misalkan di paper di paragraf yang ini aku mau menambah citasi, bisa kalian tinggal klik aja di nomor 1 ini, nomor 1 di kotak ini, nanti dia akan masuk ke sini lagi, tik yang di sini jangan kalian ilangin, tinggal yang di search ini kalian search lagi referensi yang mau kalian tambahkan, terus di insert citation. Nanti di sini akan muncul dua. Jadi referensi yang pertama dan referensi yang kedua. Citasi untuk referensi pertama dan citasi untuk referensi kedua. Yang barusan. Kalau mau mengubah, berarti tinggal dihapus aja ini, terus di insert ulang. Atau kalian klik dalam kotak ini, centangnya kalian hapus. Save changes. Dan kalau kalian nambah referensi di sini 1, 2, 3, 4 gitu ya, di sini dia akan otomatis tertambah. Tinggal diklik 3 ini, terus diklik refresh atau reload atau kata-katanya. Sync, kata-kata apa, tapi nanti tinggal di klik 3 ini, dia akan ter-updated. Jadi nggak perlu ngurutin lagi, gitu kan. Kadang-kadang kan ada urut dia duluan munculnya yang mana gitu ya. Kalau kayak gitu kan kalian harus ngurutin lagi nih, kalau manual. Kalau pakai reference manager tidak perlu. Jadi dia akan share otomatis ngurutin lagi. Nah ini sekarang yang terakhir web importer, jarang aku pakai. Ini tampilannya, ini yang aku tadi bilang, kalau kalian lihat di Scopus, ini tinggal dicentang aja, terus tinggal masukkannya, dia ada ikonnya Mendeley. Setelah kalian centang, kalian klik ikonnya Mendeley, dia akan secara otomatis paper yang kalian centang tadi terimport ke library. Terus kalian buka Mendeley Reference Manager, atau kalau kalian baca di Scopusnya, ini udah kebuka papernya, dia akan ada tulisan, kalau kalian pakai web importer ya, nanti akan ada tulisan add to menu. Karena memang tidak terlalu mudah. Dan
Mendeley-nya aku yakin kalian sudah familiar, karena sekarang sudah sering sekali digunakan. Aku tunjukin. Ini adalah isi dari introduction yang Mendeley, dari Mendeley-nya sendiri ya. Ini nanti aku kasih ke kalian boleh baca sendiri. Dia lebih lengkap dan lebih detail. Mungkin ada fitur-fitur yang belum aku jelaskan. Kita bisa sini. Terus nanti bisa aku kasih juga punya itu yang ini kenapa aku kasih ke kalian, karena ini sebenarnya kalau kalian cari di internet pun ada, kalian bisa download secara bebas gitu ya. Tapi ya aku kasih aja daripada kalian harus download lagi gitu. Yang kasih. Tuh, ada yang mau didiskusikan? Tampaknya tidak ada ya. Oh, ada tahu. Ini lebih ke ini sih, praktis ya harusnya. Pak Mendeley-nya. Ini adalah contoh Mendeley kalau saya. Ini bisa diimpor. Bisa import files. Dia akan muncul. Coba salah satu. Nah, dia kan udah lengkap. Kalau ada get PDF, berarti waktu itu aku masukinnya secara langsung. Karena aku tidak punya web info. Nah, kayak gini misalkan ini, belum lengkap. Bukunya ini apa, ISBN-nya apa, ISSN-nya apa. Terus kalau ISBN dan ISSN, untuk buku ataupun jurnal yang dia terbit online dan terbit offline, dia ada dua ya, ISSN sama ISBN. Jangan lupa ada ISSN atau ISBN, ada ISSN biasa. Kalian masukkannya terus tergantung kalian mau bacanya online atau bacanya offline, dan pakai Medscape pun bisa kita atur sebagai webpage, jadi add new, nanti add reference manually. Nah, ini banyak reference type-nya. Misalkan kita mau mensitasi Medscape pakai webpage, title dari artikelnya apa, penulisnya siapa, ini dipublikasi di mana, tahun berapa, monthly-nya apa, terus nanti add movie. Nah, kan itu belum lengkap, nanti baru kalian pilih di sini. Misalkan dari apps-nya apa, kan kalau tidak ada, kita tutup untuk hari ini. Oke. Baiklah, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, selamat mencoba-coba Mendeley yang belum pernah mencoba, yang sudah mencoba Mendeley, selamat. Kita akan ketemu lagi besok ya. Oh enggak, kita akan ketemu lagi hari Jumat untuk metodologi penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan share. Terima kasih guys.